kakekku tutup usia di usia 80 tahun. Aku jaga kakek 4 tahun 4 bulan. Kita boleh menangisi tapi nggak boleh meratapi ya. Tanggal 14 jam 11 malam kira-kira kakek udah nggak ada. Nah ini ada teh orang Taiwan kalau meninggal ya. Kalau ada yang meninggal dunia, kertas ini dilipat kayak gini. Ini tuh kayak penggantinya uang. Karena nggak mungkin boleh bakar uang, makanya bakar kertas. Nah, kayak gini dilipat. Nah, kayak gini. Nah, ini dilipat-lipat kayak gini. 我要丢了死太太。这个明天呢还很多时间。这个还要卖很多，太太是这样而已。还要买啦，还不够。不够啊。我们要做7斗，好1斗哈，要7，好，还有它的下面，就有没有？来这个都3个。3个，还有7个，还有它的这个的下面才漂亮。以前我有看到好大，在小庙下去烧那个。对啊。Nah, aku mau keluar ya. Jadi pekerjaannya kayak gini. Jadi kita bikin kayak gini loh. Nah, kita wis bikin berapa? 1, 2. Ini yang bikin bukan aku. Aku cuma bantuin ngelipetin. Ini ada teh orang Taiwan. Nah, alhamdulillah keadaan ibuku nggak apa-apa. Karena wis ikhlas, semuanya ikhlas. Nah, halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Jayu. Nah, banyak banget yang nanyain kabar kakek sekarang kayak gimana. Setelah kakek berjuang dari tanggal 3 kakek muntah darah dan koma, sekarang tanggal 15 kakek wis berpulang ke rahmatullah ya. Jadi kakek wis tutup usia, tepatnya tanggal 14 malam. Ya. Jam 11. Tanggal 14 malam jam 11, tanggal 13 kakek itu alat bantu pernafasannya dilepas karena saran dari dokter dan melihat perkembangan setelah semuanya diperiksa di seluruh tubuhnya. Otak kakek itu nggak ada respon. Jadi kayak wis dirunding juga karena wis koma selama 10 hari, dilihat nggak ada perkembangan sama sekali. Setelah dirunding sama dokter, minta pertimbangan semuanya, akhirnya alat bantu pernafasannya boleh dilepas dan akhirnya dilepas. Terus nggak ada 24 jam, tanggal 14 jam 11 malam kira-kira kakek udah nggak ada. Keluarga ini ya wis ikhlas karena memang udah tahu kondisi kakek. Kita ya wis berusaha yang semaksimal mungkin, ya berdoa, ya pasrah karo Gusti Allah. Karena yang namanya umur, rezeki, jodoh itu wis Allah yang tentukan. Kita boleh menangisi tapi nggak boleh meratapi ya. Karena kita beragama Islam, kita juga tahu yang namanya mati itu pasti terjadi. Itu adalah sebuah kepastian. Mungkin gimana ya, kakek itu kayak ibaratnya tiketnya itu udah datang. Kakek tujuannya itu ke akhirat ya. Tiketnya kakek itu tepatnya kemarin. Terus mungkin yang
namanya umur kita nggak ada yang tahu. Mungkin cuma beda hari, beda bulan, beda tahun, atau beda beberapa tahun. Yang namanya gimana ya? Aku sampai ngeblank ya. Alhamdulillah kayak mbokku keluarganya ini enggak yang nangis sampai huru hara, itu enggak. Ya nangis itu wajar. Yang namanya kehilangan orang yang kita sayang. Kita pernah hidup bareng, kita pernah ketawa bareng, kita pernah nangis bareng, melalui hidup ini bareng-bareng. Ya kita harus ikhlas ya. Saya jaga kakek itu kira-kira 4 tahun 4 bulan. Mohon maaf ya kalau video ini aku ngomongnya kayak terbata-bata dan aku nggak lancar, kayak otak aku ini kayak ngeblank. Jadi pas dikabarin itu udah tahu meninggal, tapi mbokku nggak dikabarin. Tadi siang itu baru dikabarin. Jadi anaknya datang kayak ngasih tahu, tuh mbokku yang nangis, tamunya pada datang, terus habis itu ngelipatin kertas sampai malam, terus habis itu alhamdulillah sekarang istirahat. Tapi pas kemarin malam itu nggak tahu entah itu bener atau enggak, kemarin malam tanggal 14 malam, lantai 4 itu pemilik apartemen lantai 4 ini tuh suka gangguin kita ya. Misalkan kita jalan, kita jatuhin barang atau apa nggak sengaja, itu dia suka marah. Kira-kira jam 12.42 itu mencetin bel ya. Tet 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 tet. Kita kan punya bel yang bisa bukan buat pintu ya. Di sini tuh ada kayak belnya itu nyentel di tembok. Misalkan nanti ada orang neken dari bawah, terus kita angkat teleponnya siapa kayak gitu. Itu belnya itu lumayan kencang. Itu gangguin itu kira-kira 3 menit. Yang lantai bawah rese itu. Terus setelah itu aku bangun ya, mbokku tidurnya pules alhamdulillah. Kalau mbokku sampai kebangun itu susah buat tidur lagi. Nah, aku tuh merinding banget ya, beneran merinding pas itu kejadian itu. Terus aku ke kamar mandi pipis dulu, terus aku balik lagi ke sini. Nggak tahu kenapa ya, kamar ini rasanya panas banget. Sampai-sampai aku nyalain AC yang kecil ini. Di sini tuh ada AC kecil kotak kayak gitu, saking panasnya. Padahal cuaca itu 20 derajat, tapi panasnya minta ampun. Aku positif thinking ya lah, paling efek vaksin lah. Terus nggak bisa tidur itu, lumayan lama nggak bisa tidur. Terus kayak merinding, kayak kepikiran kakek, merinding. Terus mimpi ketemu sama kakek. Kakek itu kayak duduk, kayak nonton TV, duduk kayak gitu. Ya Allah kek, aku ngeliat kakek itu bersih banget, terus agak gendutan. Ya Allah kek, ya Allah akhirnya kakek selamat lagi, tak ciumin kayak gitu, kek kayak gitu tak. Ya Allah alhamdulillah, aku bilang kayak gitu. Ternyata mungkin aku juga nggak tahu, nanti dikiranya aku bohong atau pencitraan atau apa, itu aku juga cerita sama teman aku. Emang itu benar-benar terjadi. Ini pertama kali dalam seumur hidup aku. Dulu nenekku aku juga nggak ada yang kayak gini. Dulu pas kakekku yang di Thailand meninggal, aku juga nggak ada yang ngerasa kayak gini. Ya mungkin kakek pamit itu, tapi menurut kepercayaan Islam itu nggak ada hal-hal kayak gitu. Tapi kalau orang sini kayaknya ada, emang beneran. Itu kayak aku ngerasa itu bener-bener nyata. Tapi kalau misalkan aku salah ya aku mohon maaf ya. Soalnya kejadiannya itu lumayan singkat, aku tuh kayak merinding sampai takut, kayak kakiku tuh ngewel-ngewel kayak. Aku takutnya itu kalau aku fokusnya tuh ke lantai 4 ya. Soalnya lantai 4 ini orang ini tuh suka ngedor-ngedor pintu kayak gitu, dor pakai palu itu. Aku nggak ada mikir kalau misalkan kakek bakalan innalillahi. Ya, yang namanya umur ya. Yang namanya umur, ya aku mendoakan yang terbaik untuk kakek, karena kakek itu orang baik. Orang baik ya jalannya ya meninggalnya itu juga gampang.
Kita nggak usah ngomong kepercayaan apa, nggak usah. Aku juga nggak yang begitu paham. Pokoknya aku mendoakan yang terbaik untuk kakek. Semoga kakek ditempatkan di sisi terbaik menurut kepercayaan masing-masing ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan ya tabah. Alhamdulillah anak-anaknya itu tabah ya. Makan, ya bisa ketawa, ya bisa nonton TV kayak gitu. Soalnya juga wes sadar ya kakek itu usianya 80 tahun, memang kakek sakit. Dulu kakek itu pernah di ICU, udah pernah koma juga. Terus kakek hidup lagi, hidupnya itu kira-kira 4 tahun lebih. Aku jaga itu kakek keluar dari ICU, aku jaga kakek 4 tahun, 4 bulan, terus kakek wafat. Wafatnya itu nggak ada kayak tanda-tanda sakit atau apa dulu tuh nggak ada. Gara-garanya vaksin itu juga dijadikan gara-gara ya mungkin iya, tapi nggak yang 100% kayak Vanessa Angel yang kecelakaan itu ya bukan karena kecelakaan Vanessa Angel meninggal, tapi memang wis tiba waktunya. Yang namanya umur kalau Allah wis berkata sampai sini ya wis sampai sini, kita nggak bisa minta 5 menit ke depan atau dicepetin atau dilambatin, itu nggak bisa. Rasanya kayak di dada ini kayak agak sesek, kayak yang kayak nggak ngira iya, nggak ada persiapan iya. Tapi hidup harus terus berjalan, move on. Ya seperti apapun itu. Terus ada yang nanya, Mbak kenapa kok pindah? Di Taiwan itu aturannya itu ada ya. Karena mbokku itu masih berusia 73 tahun dan mbokku tuh keadaannya sehat. Kalau di sini orang ngambil pembantu itu nggak bisa sembarangan. Kayak misalkan orang sehat, gue punya uang, gue bisa ngambil pembantu, itu nggak. Di sini tuh ada aturannya. Bukan aku nggak mau di sini, aku tuh masih berharap banget aku di sini. Aku tuh terlalu mencintai daerah sini tuh, aku cinta banget. Aku juga mencintai mbokku, aku mencintai keluarga ini, aku mencintai setiap detil yang ada di dapur, setiap detil yang ada di kamar ini, kayak yang aku nangis di sini, aku ketawa di sini. Aku mencintai pasar, kayak aku jalan di pasar, ya Allah ini jadi perpisahan aku ngeliatin kayak gitu. Tapi yang namanya hidup kita harus positive thinking ya. Yang namanya kita mau naik tangga, yang namanya kita mau keluar dari zona nyaman itu pasti menyakitkan, tapi yakin insya Allah bakalan ada hal baik yang menanti. Karena walaupun seberapa aku menggenggam keluarga ini, suatu saat nanti aku pasti pulang ke Indonesia, perpisahan itu pasti ada. Aku nggak tahu mau ngomong apa, ini otakku ngeblank. Yang pasti dari video ini adalah kakek aku wafat. Wafatnya pas tanggal 14 kemarin. Tanggal 15 kita baru dikabarin, soalnya malam ya. Semuanya diurusin sama anaknya, sekarang kakek ditaruh di lemari es kayak gitu loh, diawetin. Terus nanti bakarnya itu bulan 12 tanggal 8. Kira-kira 3 mingguan dari sekarang. Terus aku di sini itu kira-kira masih boleh, ya mungkin sampai kakek selesai itu mungkin ya, aku juga nggak tahu, aku pindah. Katanya mbokku tanya agent, kalau misalkan aku masih boleh di sini itu gimana caranya. Tapi mbokku nggak yang kamu harus di sini itu nggak. Mbokku juga nggak gimana ya. Antara oke lah, kalau boleh di sini oke, kalau nggak boleh di sini ya pindah kayak gitu. Soalnya aku nggak yang teramat sangat dibutuhkan juga nggak. Ibaratnya aku mau nangis gulung-gulung, aku nggak mau berpisah sama keluarga ini, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak aku harus pergi dari sini, ya mau gimana. Aku selalu positive thinking, semoga di depan itu ada sesuatu yang lebih indah menanti aku. Sesuatu ada ilmu yang menanti aku, mungkin aku akan menjadi yang lebih dewasa untuk menyikapi kehidupan untuk kedepannya. Aku berterima kasih banget sama keluarga ini, berterima kasih banget sama kakek. Pas waktu kakek di ICU itu, pas aku terakhir kali ngeliat kakek, aku juga udah meminta maaf
Kalau misalkan aku jaga kakek itu kurang baik, terus aku juga berterima kasih yang sebesar-besarnya karena aku bisa bahasa Mandarin itu kakek yang ngajarin. Karena pas aku ngurusin kakek itu aku sambil nanya, aku nonton TV juga sambil nanya. Karena mbokku tuh jarang di rumah ya, mbokku tuh nge-mall, di salon, kayak gitu. Tapi mbokku tuh baik banget. Walaupun mbokku tuh ibaratnya itu marah kayak gitu, tapi marahnya itu untuk kebaikan ya. Maksudnya menasehatin kayak mbokku dewi kayak gitu, kayak ibu kandung kayak gitu. Orang mbok kandungku tuh suka yang ngamuk sama aku ya, wis biasa lah. Menasehatin anaknya kayak gitu. Bukan ngamuk itu dikuaplokin, itu bukan ya. Maksudnya ngamuk itu kayak nesu-nesu kayak gitu, marah-marah kayak gitu. Tapi marahnya normal kayak gitu. Aku nggak tahu mau ngomong apa, aku juga bingung. Beneran aku bingung. Ya wes seperti inilah. Kakekku tutup usia di usia 80 tahun. Aku jaga kakek 4 tahun 4 bulan. Dan videonya cukup sampai di sini karena aku nggak tahu mau ngomong apa. Kayak nangis itu capek, sampai nangis itu capek. Kita nunggu dalam rentang waktu dari tanggal 3 sampai sekarang tanggal 15. Kita itu dalam waktu penantian itu kayak kita ya nangis, ya menunggu, ya pasrah, ya ikhlas kayak gitu. Akhirnya kita ikhlas. Saya Yayu Cayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Video Ragenah iki ngomongin ngalor ngidul, mohon dimaafkan. Ngomongnya nggak tertata juga, otakku ngeblank, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Yayu Cayo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye.